Oke, saya kasih lagi satu contoh. Bapak Ibu, ada satu laki-laki kerja ke Malaysia, teman baik ini jamaah. Kerja di Malaysia, pamit baik-baik sama istrinya. Sebelum berangkat, sujud ke kakinya orang tuanya. Bahkan istrinya dicium, dilepas dengan istrinya penuh tangis. Adik, doakan Mas ya sukses. Mas cuma kontrak 2 tahun aja di Malaysia, cari modal. Oke, dilepas dengan anaknya dengan air mata semua di bandara itu. Merantau suaminya ke Malaysia. 1 tahun sudah bikin rumah di rumah itu di Indonesia itu, transfer uang terus gajinya ringgit itu, kerja kuli bangunan di Malaysia. Nah ternyata setelah di rumah istrinya hanya berdoa saja tugasnya, ya tahajud, ya duha, pokoknya berdoa terus, komunikasinya mesra baik. Mau habis masa kontrak, laki-laki ini berubah pikiran. Enak cari uang di sini ternyata ya. Padahal di rumah sudah punya toko, sudah punya rumah, pulang aja sudah bahagia sebenarnya. Tapi laki-laki ini ternyata nggak bersyukur. Dia malah berpikir begini, ini 1 orang yang kerja. Andai kata 2 orang yang kerja, apa nggak 1 tambah 1 2 kira-kira. Seandainya istriku tak bawa ke sini, ikut kerja di sini, pasti tambah sukses. Nah coba, dia sudah mulai melupakan kalkulatornya Allah. Padahal jauh lebih berkah istrinya di rumah mendoakan. Jadi rumah, jadi toko. Tapi dia mulai nggak ke sana arahnya. Ditelepon istrinya. Ya Pak Dek, Mas pulang atau adik ke sini. Walaupun adik nggak kerja, minimal tak nambah lagi 1 tahun, adik nemeni Mas di sini. Ya namanya istri ya aja, apalagi kumpul suami kan seneng. Apalagi sudah 2 tahun nggak ketemu. Intinya saya potong ceritanya, istrinya terbang ke Malaysia. Niatnya 2 tahun hanya cari modal, begitu 2 tahun selesai dia nambah kontrak. Istrinya dibawa ke sana. Sampai di sana adaptasi berapa hari gitu, terus tiba-tiba istrinya kerja. Jaga warung di Malaysia. Bapak Ibu, ada satu hukum syariat yang dilanggar akhirnya kan. Harusnya laki-laki sudah cukup bekerja, kok sekarang malah istrinya kalau kecuali dari awal sudah kerja nggak apa-apa. Ini awalnya istrinya nganggur, berdoa, soleha kok tiba-tiba disuruh kerja. Jaga warung lagi. Bukan tambah naik nilainya, tambah turun. Perempuan kalau bekerja, begini, di dalam tubuh wanita, di dalam tubuh insani itu ada nilai-nilai fitrah. Diantaranya ketulusan, keharuman, kehangatan, kemesraan, kelembutan, apalagi ya? Apalagi Pak dosen? Apa mana Ibu? Apa ya? Kesetiaan. Pokoknya wanita itu fitrahnya itu. Wah kalau bisa wanita itu kalau pagi masukkan kulkas, malam aja dikeluarin kan. Dimuliakan lah intinya ya, kurang lebih begitu kan. Tiba-tiba malah disuruh kerja jaga warung. Mulai interaksi, mulai ngobrol dengan orang, mulai balas SMS, mulai aktivitas, mulai pegang HP, mulai beradu mata dengan laki-laki. Berubah kemuliaan, ketulusan, kehangatan, kemesraan, apa tadi kelembutan, luntur, dikit-dikit luntur. Biasanya kalau dimarahi sama suaminya diem, sekarang mulai berani bantah. 1 patah berani bantah, nambah 2 patah, nambah 3 patah. Pokoknya ada yang hilang akhirnya. Saya potong ceritanya Bapak Ibu, akhirnya rumah tangganya orang itu sekarang berantakan, cerai. Konsep awal 1 tambah 1 2, ternyata enggak, 1 ditambah 1 bangkrut. Begitu cara bekerja, cara memahami konsep takdir. Coba Pak, yang Anda masih punya istri bekerja, jangan ditelan mentah-mentah ya, jangan sekarang. Tapi minimal mulai diminta sama Allah kalau bisa istri jangan bekerja. Cukup laki-laki aja yang kerja. Istri saya pegawai negeri saya suruh berhenti. Jangan dituru ya, jangan ditiru. Pokoknya jangan ditelan mentah-mentah, kita beda makom. Ya istri saya, waktu saya melamar, kalau saya nyuruh istri saya berhenti dari pegawai, saya kaya wajar. Waktu itu saya dimakan aja susah, baju 1 lengket di badan. Melamar wanita, gadis, saya duda waktu itu. Saya datangi orang tuanya, Pak saya nggak suka punya istri kerja. Insya Allah nanti kalau saya jodoh, istri saya suruh keluar dari pegawai negerinya. Guru, seandainya Anda jadi orang tuanya istri saya waktu itu mungkin ngusir mentah-mentah ke saya mungkin ya. Kan nggak masuk logika.
Jadi akhirnya orang tua saya keberatan, mertua keberatan. Dan wanti sama istri saya. Jangan sekali-sekali keluar jadi pegawai negeri. Itu pesannya Bapak. Gitu. Begitu disampaikan ke saya, ya sudah saya nggak boleh egois, kita nikah aja dulu, kita jalani dulu. Akhirnya begitu menikah, keputusan itu benar-benar saya ambil. Saya tipe laki-laki yang tidak bisa punya istri bekerja. Sudahlah, suka nggak suka, suka dukanya cukup nggak cukup, biarkan Abi yang kerja. Tanggung jawabnya Abi, bismillah, resign. Dan alhamdulillah sekarang di dalam keluarganya istri saya secara finansial, secara martabat jauh di atas semua saudara-saudaranya. Ini kalkulator Allah gitu loh saudaraku.